Di Maros juga terjadi peristiwa besar. Kemarin, wafatnya seorang ulama adalah musibah bagi suatu kaum. Kemarin, kita kehilangan seorang guru panutan yang putranya pernah mendatangkan imam besar Masjid Haram di masjid ini. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falaha fid dunya wal akhirah illa bittaqwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah yang mengganti waktu, menggirilkan hari, mengganti pekan, menanggalkan bulan, mendatangkan tahun demi tahun. Dan hari ini kita memujinya karena Allah mentakdirkan kita bertemu tahun baru Islam 1447 Hijriah. Semoga tahun ini adalah tahun-tahun kebaikan yang kita kerjakan seterusnya. Karena sesungguhnya siapa yang berniat baik, maka kebaikan itu akan dia lakukan. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Tapi tafsir mukhalafahnya ayat ini, kalau juga berniat jelek, berniat buruk, maka juga niat buruk itu akan memerintah kaki, akan memerintah tangan, memerintah pikiran, dilakukan perbuatan-perbuatan buruk itu. Olehnya itu, rumus kriminal yang pernah saya pelajari sebagai dai, yaitu N tambah K sama dengan C. Niat ketemu kesempatan, maka jadilah C, yaitu crime. Jadi kalau kita tidak mau berbuat dosa di sepanjang 1447 Hijriah yang insya Allah kita lewati ini, maka jangan pernah ada di hati kita niat buruk, niat jelek, niat dosa. Karena dengan itulah pintu setan menggerogoti hati kita, mengarahkan pikiran kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita meninggalkan tahun 1446 Hijriah ini dengan banyak peristiwa-peristiwa besar. Perang yang meluluhlantakkan beberapa negeri di Timur Tengah.
berlangsungnya perang di Gaza yang belum berhenti, dan semoga Allah menolong saudara kita ini di Palestina, membantunya mendatangkan bala tentaranya sebagaimana Allah pernah mendatangkan bala tentaranya ketika perang Badar. 100 pasukan melawan 1000. Akhirnya Nabi menang, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak tentara sedikit dapat mengalahkan tentara yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa besar. Dan kita di sini di Maros juga terjadi peristiwa besar. Kemarin wafatnya seorang ulama adalah musibah bagi suatu kaum. Kemarin kita kehilangan seorang guru panutan yang putranya pernah mendatangkan imam besar Masjid Haram di masjid ini tahun 2005. Seorang tokoh dunia yang menjadi imam di Masjid Haram datang ke Maros ini dari putra beliau. Beliau sosok ulama panutan. Saya berinteraksi dengan beliau ini, Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki, hampir 10 tahun belajar terjemahan Al-Quran, dan tentunya banyak ilmu yang didapat. Karena itu kematiannya, wafatnya waktu malam Kamis, saya juga dapat musibah. Saya tidak tahu kenapa saya meniru beliau bangun salat tahajud. Beliau wafat pada saat pergi berwudu, mau membiasakan kebaikan-kebaikannya, mau salat qiyamul lail. Tiba-tiba dalam keadaan berwudu, beliau tidak bisa mengangkat tubuhnya, sakit badannya, bawa ke rumah sakit dalam keadaan ada wudunya. Dan dalam keadaan malam Kamis, beliau biasanya bangun makan sahur, puasa sunnah Senin Kamis, beliau diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih mencintai dia daripada kita ini, orang Maros, orang Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, beliau ulama, ribuan kalau bukan jutaan orang-orang yang pernah dia ajak. Beliau bawa orang-orang gunung, termasuk ibu mertua saya, bapaknya, dari pegunungan di atas Camba, nah bawa pergi di sini di Darul Istiqamah, diajari Al-Quran. Bapak mertua saya, ibunya yang dari Tanah Malili, dibawa ke Darul Istiqamah mengenal Al-Quran. Khairun nas ampa'uhum linnas. Beliau adalah sebaik-baik manusia yang banyak manfaat. Beliau saya kuanggap seperti Nabi Ya'qub alaihissalam, karena saya banyak belajar terjemahan tafsir Al-Quran dengan beliau. Saya masih mengingat kalau beliau dapat masalah, sering nak kupas ayat di dalam surah Yusuf, ayat tentang Nabi Ya'qub mengadu kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa husni ila Allah wa alam minallahi ma la ta'lam. Ya'qub berkata, aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah. Sehingga itulah banyak masalah-masalah beliau selesai. Beliau punya sifat suka menyambung silaturahim, sebagaimana sifatnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Dia menyambung silaturahim kepada anak-anaknya. Anaknya beliau Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau suruh di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf, ya bunayya idhabu fatahassasu Yusuf min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min ruhillah innahu la yay'asu min ruhillahi illa qaumul kafirun. Kata Ya'qub,
Ini Nabi Yakub sudah berpisah dengan Yusuf ini puluhan tahun. Dia masih ingin mempertautkan saudara-saudaranya ini yang banyak, karena dia Nabi yang dikaruniai banyak anak. Banyak anaknya. Dia mengatakan belum mati Yusuf. Makanya dia di sini patahassasu. Di dalam ilmu tafsir, kata-kata patahassasu dengan wala tajassus di dalam surah Al-Hujurat berbeda cara pandangnya. Kalau tajassus mencari kesalahan-kesalahan orang, tapi kalau tahassus mencari tahu kebenaran seseorang. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87. Ya bunayya izhabu fatahassasu min Yusuf. Anak-anakku yang 9 orang dulu ini yang pernah membunuh Yusuf, pergi kau cari Yusuf di Mesir. Jangan kau putus asa dari rahmat Allah. Karena hanya orang yang kafir itu yang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu. Karena kuatnya ini beliau Nabi Yakub alaihissalam, kuatnya baik sangkanya kepada Allah, sehingga satu keluarga ini dipertemukan. Di mana? Di istana di Mesir. Dan disitulah kita lihat ada sifat yang bagus kita ambil dari seorang Yusuf alaihissalam, yaitu tidak pendendam. Tidak pendendam. Hal anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Ya, ana Yusuf. Maka yang saudara-saudaranya yang kemarin ini sempat zalim kepadanya, dia berkata, Nabi Yusuf berkata, la tasriba alaikumul yaum. Tidak ada cercaan hari ini, tidak ada balas dendam hari. Mudah-mudahan Allah mengampunikan. Begitulah sifatnya Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki. Apa tanda-tandanya beliau suka menyambung silaturahim? Sahabatnya beliau datang kemari. Satu ruh beliau dari Jakarta naik pesawat khusus dikawal oleh Pas Pampres. Muhammad Yusuf Kalla datang mensolati beliau. Inilah menjadi tanda kita sangat kehilangan sosok tokoh ulama. Jadi Maros ini dua permatanya telah pergi. Permata yang di Tanah Soreang, pesantren Darul Ulum juga telah pergi 5 tahun yang lalu. Dan disusul kemarin wafatnya guru kita semua, orang tua panutan kita semua, yaitu Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Arif Marzuki. Kenapa saya angkat ini jamaah? Nabi bersabda, uzkuru mahasin mautakum. Sebut-sebut kebaikannya orang mati di antara kalian. Sebut-sebut dia. Saking saya mendapatkan teguran di leher saya ini waktu saya juga meniru beliau makan sahur di malam Kamis. Tiba-tiba ikan yang kumakan itu tertusuk durinya di leher saya. Tersangkut di leher saya. Saya tidak tahu virus apa yang ada. Ternyata pagi-pagi beredar seluruh media sosial, di Facebook, di WhatsApp, di seluruh kanal-kanal media daring, di bertebaran berita duka seorang ulama berumur 83 tahun 4 bulan. Nah, beliau lahir sebelum Indonesia merdeka, tanggal 16 Februari 1942 di Sinjai, dari sulbi seorang ulama bernama Kiai Haji Marzuki Hasan. Dan beliau menamatkan Al-Quran umur 13 tahun. Bayangkan 13 tahun. Seluruh usianya dihabiskan di dalam dakwah. Bahkan beliau sebelum wafat masih berdakwah ketika penamatan santri di pesantren. Bahkan beliau masih keliling di Makassar. Salah seorang sopirnya mengatakan masih keliling di Makassar. Beliau pergi secara tiba-tiba dan kita kehilangan figur.
sosok ulama besar, dan banyak orang yang mencetak menjadi ulama, sehingga kita ini dapat musibah, kehilangan orang yang kita panuti, orang yang kita teladani, mencetak banyak manusia-manusia unggul. Karena memang di kalangan manusia itu ada bibit-bibit unggul. Para nabi dan rasul itu adalah manusia-manusia unggul. Para ulama itu adalah manusia-manusia unggul. Adalah orang yang menjadi bintang, menjadi matahari contoh, dan kita menjadi panutan kepada. Dia ahli salat tahajud, qiyamul lail. Dan saya belum pernah mengikuti orang tamat Al-Quran 30 juz. Saya pernah begadang jam 7 malam, sesudah Isya mulai baca Al-Fatihah, Alif Lam Mim, dan tamat pada jam 7 pagi, ditamatkan 30 juz. Bahkan mantan ketua Al-Markas kemarin, Pak Haji Tamrin Ramli, bersama-sama jalan, beliau pernah dengar berita bahwa Pak Kiai dari Mekah pesawatnya naik menuju ke Indonesia, nah tamatkan 30 juz. Adakah orang seperti itu saat ini? Adakah orang yang seperti beliau saat ini? Yang kalau dia berjalan, dia adalah Al-Quran berjalan. Kalau dia tidur adalah Al-Quran yang tidur, yang istirahat. Karena Allah tanamkan di dalam hatinya 30 juz Al-Quran. Ya Allah, semoga ada gantinya beliau. Dan semoga Engkau rahmati guru kami semua yang hadir salat Jumat hari ini. Engkau ampuni dosanya, dan Engkau berikan kebaikan banyak dari amal jara yang ditinggalkan. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Karena kita ini hendak meninggal, masuk di tahun baru Islam, hendaklah di tahun-tahun yang akan datang ini hindarilah hal-hal 3. Karena 3 hal inilah yang menurut ulama menjadi akar dosa. Akar dosa. Apa itu 3 hal? Jangan pernah ada di dalam hati kita sifat yang pernah dilakukan kakek kita semua. Apa itu sifat? Sifat serakah. Jangan. Siapa kakek kita? Adam. Apa kata Allah? Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal kamu berdua bersama istrimu di sini di surga. Makanlah apa yang kamu suka, tapi satu, jangan kamu mendekat ini pohon. Bukankah ini adalah satu yang nikmat yang banyak sekali? Satu yang tidak boleh didekati. Apa yang terjadi? Kakek buyut kita semua, dia langgar itu. Termotivasi dari sifat serakah itulah dia memakan buah khuldi. Buah khuldi yang terlarang itu. Sehingga apa yang terjadi? Dia diturunkan di bumi. Jangan tuh. Apapun posisi kita, kalau pedagang yang tidak serakah. Mana pedagang serakah? Mengurangi timbangan. Jadi aparat pemerintah yang tidak serakah. Yang mana aparat pemerintah yang tidak serakah? Yang tidak menyalahgunakan wewenangnya. Ini baru-baru Pak, kalau kita nonton di televisi persidangan seorang mantan aparat penegak hukum, hampir menangis itu majelis hakimnya, dan ada kata-kata yang jadi pelajaran. Kami vonis lebih 10 tahun. Terdakwa ini, ya, adapun yang memberatkan terdakwa ini karena disebut oleh majelis hakim, dia serakah. Sudah banyak hartanya, dia korupsi 1 triliun, dan itu dibuktikan dengan barang bukti yang diambil oleh jaksa. Serakah. Jangan serakah. Kalau bukan milik tak jangan ambil ki. Kita juga bersaudara. Kalau ada bagiannya adik tak jangan ambil ki. Jangan serakah. Dan ini akar dosa yang pertama. Akar dosa yang kedua, jangan kita lakukan ini di 1447 Hijriah. Jangan kita kabur. Takabur. Takabur ini siapa yang memiliki?
adalah yang berhasil menggelincirkan kakek kita semua, iblis. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Dan sifat inilah yang membuat iblis dilaknat. Manusia biasa ada sifat takaburnya. Takabur ketika dia punya pangkat, merendahkan orang yang tidak berpangkat. Takabur ketika dia kaya raya, itu Qarun. Dia mengatakan hartanya dari usahanya sendiri, mendardahkan orang miskin yang datang meminta kepadanya. Takabur karena dia merasa ningrat, bangsawan. Takabur karena dia punya kelompok pengajian. Saya sampaikan di sini jamaah. Saya pendakwah tetap di 5 penjara di Sulawesi Selatan. Saya menemukan orang masuk penjara, panjang jenggotnya, hitam jidatnya, tapi buruk akhlaknya. Kenapa? Ketika saya naik berdiri, dia pataraku qaimah. Dia pergi meninggalkan majelis yang saya ditunjuk oleh Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan untuk menasihati mereka. Dia pergi. Dan saya cari tahu dengan jamaah-jamaah yang lain, kenapa dia berdiri meninggalkan saya itu ketika saya melaksanakan perintah Bapak Kakanwil. Saya berdakwah. Dia ada kelompoknya sendiri. Dia tidak suka ceramah kalau bukan dari kelompoknya. Saudaraku rahimakumullah. Takabur itu. Takabur itu. Kenapa kau anggap takabur itu? Anda ini kan sudah jelas orang dibina di dalam penjara. Anda diponis bersalah oleh majelis hakim. Dan saya diberi wewenang. Baik dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan dari mana? Dari Kementerian Agama saya penyuluh. Di Kementerian Agama negara memberi saya beban untuk menasihat. Tapi dia pergi berdiri. Dia tanpa permisi, seandainya dia angkat tangan baru angkat. Dan ini menjadi catatan. Ternyata ada orang kelompoknya kalau dia anggap benar nih, dia pergi. Dan itu sifat takabur. Al-kibr batarul haqq wa gamtunnah. Dia menolak kebenaran. Yang saya dakwakan kepada dia adalah ayat-ayat Al-Quran. Dan dia merendahkan karena dia menganggap bukan kelompoknya. Dia berpaling. Dan inilah yang ditegur dalam surah Al-Jum'ah. Wa taraku qa'ima qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Katakan kepada mereka yang meninggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berdakwah, bahwa sesungguhnya pahala di sisi Allah dulu bermajelis itu lebih baik daripada apa yang kau cari di luar itu. Jangan memiliki sifat takabur ini. Yang ketiga, jamaah salat Jumat rahimakumullah, jangan memiliki sifat hasad, dengki. Karena ini pemicu orang berbuat dosa. Dia bunuh saudaranya, dia bunuh tetangganya karena sifat hasad. Dia berkonflik dengan satu kantornya. Dia berselisih dengan satu masjid tempatnya salat berjamaah karena hasad. Itulah kenapa Nabi mensunnahkan kita ini umatnya membaca surah Al-Falaq setiap sudah salat berjamaah, karena supaya kita ini terhindar daripada sifat hasad. Jangan dengki. Kalau kita mau menghilangkan sifat hasad, dua caranya. Kalau lihat orang yang lebih tua dari kita, kita berbaik sangka banyaknya muamalnya orang ini, dia sudah banyak umurnya beribadah kepada Allah. Kalau lihat orang yang lebih muda daripada kita mengatakan kurang dosanya orang ini, masih muda dari saya. Sehingga kalau itu yang terpakti dalam diri kita, sifat dengki, insyaallah 1447 Hijriah ini kita akan lewati dengan kebaikan. Sebagaimana ulama guru kita ini, beliau tutup tahun 1446 Hijriah seperti ayat Al-Quran, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakanlah, aku keluar dengan keluar yang benar. Beliau husnul khatimah.
Menantunya yang melihat beliau wafat, beliau dia ada di pangkuanku. Tidak ada kata-kata lain dia ucapkan la ilaha illallah, la ilaha. Dia mengatakan kami di atas mobil ambulans itu ternyata ada penumpang aneh, orang asing, tapi kami tidak melihatnya. Siapa itu? Malaikat maut yang di situ beliau bersamaan juga zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malaikat maut itu melaksanakan tugasnya mencabut hambanya yang taat beribadah, pendakwah puluhan tahun di Indonesia dan mencetak banyak kader-kader dai ulama, dan semoga kita ada gantinya. Rahimallahu alaihi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul Karim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fihi al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin wa fi Gaza wa fi Syam wa fi kulli makan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna sigara. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi Janubiyah khassa wa Maros aminan mutma'innan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha ala ni'mi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis salat. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.